Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Desa Jatimulya, Kabupaten Buol digegerkan dengan penemuan mayat perempuan di kebun sawit. DPRD Donggala meminta pemerintah daerah membatalkan honorer siluman yang lolos P3K. Penumpang kapal laut mengalami lonjakan signifikan pada Natal dan Tahun Baru 2025. Warga Desa Jatimulya, Kecamatan Tilauan, Kabupaten Buol, dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan di area perkebunan sawit. Perempuan berusia 26 tahun ini diketahui bernama Serla A. Pangeran dan berdomisili di Desa Jatimulya. Belum diketahui pasti apa penyebab tewasnya perempuan tersebut. Penemuan jasad tersebut bermula ketika Romi, kakak kandung korban, melakukan pencarian Selasa pagi. Ia menyisir anak sungai yang berada dalam area perkebunan sawit sekitar lokasi penemuan motor korban. 1 jam lebih pencarian, akhirnya jasad korban ditemukan sekitar 150 meter dari sepeda motornya. Korban dalam kondisi tertutupi pelepah daun sawit. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke keluarganya dan Polsek Tilauan. Pihak keluarga dan sejumlah personil kepolisian menuju lokasi kejadian. Sejumlah barang bukti milik korban ditemukan antara lain sendal, alat kosmetik, dan sejumlah uang dan helm motor yang sudah pecah. Mayat korban selanjutnya dievakuasi menuju Rumah Sakit Mokoyul Ribuol dengan menggunakan mobil ambulans untuk menjalani otopsi. Sedangkan sejumlah barang bukti milik korban diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka di beberapa bagian tubuh korban. Tim dari Inapis Satreskrim Polres Buol bersama Polsek Momunu dan juga dari tim SAR serta relawan lainnya melakukan evakuasi korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Mokoyuri Buol untuk dilakukan visum. Dan saat ini jenazah korban sudah berada di rumah duka di Desa Pajeko, Kecamatan Buol. Dan untuk langkah-langkah dari Polres Buol, khususnya Satuan Reskrim, sudah melakukan pemanggilan serta pemeriksaan saksi, di mana saksi ini yang bersama korban ataupun yang mengetahui korban di malam korban ini dilaporkan hilang. Dan kami akan terus melakukan penyelidikan hingga terungkapnya motif maupun penyebab dari kematian korban yang awalnya dilaporkan hilang. Pihak Polres Buol saat ini menyelidiki penyebab tewasnya Serla A. Pangeran. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Dugaan adanya kecurangan dalam seleksi penerimaan pegawai perjanjian kerja tahun 2024 mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Donggala. Pihak DPRD Donggala meminta pemerintah daerah untuk membatalkan pengangkatan P3K yang tidak sesuai prosedur, termasuk dugaan adanya honorer siluman. Tudingan itu menguat setelah sejumlah tenaga honorer yang tidak lolos seleksi membeberkan dugaan penyimpangan dalam proses seleksi tersebut. Antara lain, ada honorer yang baru beberapa tahun bekerja tapi sudah lolos, sementara ada yang sudah belasan tahun mengabdi tetapi tidak lolos. Bahkan, ada peserta yang tidak pernah mengabdi tapi lolos seleksi.
Menyikapi masalah tersebut, anggota DPRD Donggala meminta kepada pemerintah daerah untuk membatalkan pegawai P3K yang melanggar prosedur tersebut. Selain itu, meminta Pemda untuk memeriksa kembali seluruh hasil seleksi P3K. Maka itu akan segera dilakukan pembatalan, pasti. Karena sudah terjadi di beberapa daerah. Sudah ada terjadi di beberapa daerah ketika bahwa betul itu tidak terbukti bahwa mereka bukan honorer, maka secara otomatis pemerintah daerah itu akan membatalkan proses kelulusannya dia. Iya, yang seperti itu yang kita inginkan sebenarnya. Artinya ada yang tidak melakukan honorer, lalu kemudian setelah ujian dinyatakan lulus. Nah itu, seperti itu. Sebelumnya, ratusan tenaga honorer tidak lolos seleksi tahap pertama P3K melakukan protes dan mendatangi kantor DPRD Donggala. Mereka meminta DPRD Donggala mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali dan membatalkan hasil rekrutmen P3K tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Para pedagang semestinya menerapkan takaran dan timbangan barang belanja yang tepat saat melakukan transaksi jual beli. Penerapan ini penting agar bisa menciptakan proses jual beli yang sehat, baik di pasar tradisional maupun modern. Hal itulah yang mendorong pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menyediakan pos ukur ulang di pasar tradisional Masomba, Kota Palu. Masyarakat dan pengunjung pasar Masomba tak lagi perlu khawatir. Pos ukur ulang berupa timbangan duduk disediakan secara umum untuk menimbang belanjaan. Masyarakat yang merasa ragu dengan hasil belanja yang dibelinya dapat langsung mengunjungi pos ukur ulang yang terletak di sentral pasar ini. Cukup dengan meletakkan belanjaan di atas timbangan, masyarakat bisa langsung mengetahui berapa berat dari belanjaannya dalam satuan gram ataupun kilogram. Ya bagus sih, jadi masyarakat kita puas gitu, merasa puas karena membeli apa-apa, karena kalau kurang kita bisa cek di sini. Ini beli apa? Rica. Beli rica. Tadi setengah kilo ya? Ya setengah kilo. Timbangannya, hasil timbangan? Hasil timbangannya lebih 7 on. Adapun belanjaan yang bisa ditimbang bervariatif, mulai dari cabai, bawang merah, ikan, ataupun belanjaan bahan pokok lainnya yang dijual dengan satuan kilogram. Pengoperasiannya pun tak dipungut biaya. Pos ukur ulang ini juga dijaga oleh petugas pasar. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas umum ini dari pagi sampai sore hari. Kami sarankan kembali mengukur ulang, timbang ulang. Kita punya barang kita yang dibeli supaya tidak ada keraguan baik pun pedagang, baik pun pelanggan. Jadi kami apresiasi kami sebagai pengelola atau petugas pasar Masomba ini sangat-sangat menginginkan bahwa kami siapkan timbang posko ukur ulang ini karena kami menjaga antara pedagang dengan pelanggan supaya tidak ada tidak ada kecurigaan bahwa ukurannya ini tidak cukup. Pos ukur ulang ini sengaja disiapkan pemerintah untuk menjamin hak konsumen dan mencegah kecurangan. Jika masyarakat menemukan kejanggalan ataupun timbangan yang tak sesuai dari belanjaan yang dibelinya, dapat melaporkan ke petugas jaga untuk mengajukan komplain dan koordinasi bersama pedagang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.